kelas 8 SMP Metodis. Jumpa lagi dengan Ibu. Sebelum memulai, Ibu akan menyapa kalian anak-anak Ibu yang cantik, yang ganteng. Apa kabar kalian? Ibu selalu berdoa kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, dan pastinya tetap semangat belajar. Anak-anak, mungkin kalian sampai saat ini merasa bahwa kalian begitu merindukan datang ke sekolah, merindukan bertemu dengan teman-teman kalian. Tapi nggak apa-apa, nak. Kita nikmati saja masa-masa kita bisa belajar dari rumah, bisa bertemu dengan orang tua kita, bisa banyak bergaul dengan papa mama kita, bahkan dengan adik-adik atau kakak-kakak kita. Nah, kita harus tetap semangat belajar, nah ya, karena kalau belajar, ilmu itu tidak akan pernah habis. Kalau kita semakin banyak belajar, semakin ada ilmu di pikiran kita, bukannya akan membuat kita semakin susah, tetapi kita akan makin mudah. Karena ilmu itu bisa kalian bawa kemanapun saja, sampai kalian mati. Tapi kalau harta, kalian gak akan bisa bawa rumah kalian kalau mau pergi kemana-mana. Kalau ada bencana, rumah bisa hancur. Tapi ilmu tidak akan pernah hilang dari hidup kalian. Setiap orang yang punya ilmu pasti akan dipakai di mana-mana saja. Ya, jadi jangan menyerah. Walaupun keadaan seperti ini, tapi kita tetap belajar. Baiklah, untuk anak-anak kelas 8, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali bahwa pelajaran prakarya kita di semester ganjil sudah kita lewati 3 bab, ya, dan kita bakal sudah tes. Ada 4 bagian dalam prakarya. Ada namanya kerajinan, ada rekayasa, budidaya, dan yang terakhir ada pengolahan. Nah, kali ini kita akan mengolah, ya, mengolah sesuai dengan pelajaran yang sudah Ibu berikan, bahwa kali ini kita adalah pengolahan bahan-bahan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi, ya. Untuk praktek hari ini, Ibu akan mempraktekkan pengolahan dari kacang tanah. Apa yang akan Ibu buat? Ibu akan membuat selai kacang yang lezat sekali, ya. Kita nggak perlu beli mahal-mahal di luar, tapi kita bisa bikin sendiri, bahkan dengan harga yang cukup murah, lebih bersih, lebih sehat, karena kita bisa memilih sendiri bahan-bahan yang terbaik buat kita. Bahkan juga bukan saja kita mendapatkan kenikmatannya, kita juga mendapatkan ilmunya. Jadi dimanapun kalian bisa mempraktekannya. Meskipun kalian masih muda, kalian bisa melakukannya. Baiklah, sebelum Ibu mempraktekkan, Ibu juga mau kasih tahu kepada anak-anak bahwa ini contoh dan kalian bisa mempraktekannya, tidak harus dengan contoh yang Ibu lakukan. Kalian boleh melakukan yang lain, ya. Baik. Selanjutnya, untuk pembuatan selai kacang, maka kita harus mengetahui bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang kita perlukan. Nah, ada 2 macam perbedaan, mana bahan, mana alat. Kalau bahan adalah bahan yang digunakan untuk yang akan kita olah, ya. Sedangkan kalau alat adalah alat bantu untuk membantu proses pengolahan bahan-bahan tersebut. Baik. Kali ini karena kita akan membuat dari kacang, pasti yang pertama kita memerlukan adalah kacang tanah, ya. Ini kacang tanah belum dimasak. Beli kacang tanah. Nah, sebelum diolah pastikan kacang tanah ini kamu pilih-pilih mana yang baik. Kalau ada yang busuk boleh dibuang, ya. Misalnya seperti ini agak busuk, boleh dibuang. Jangan digoreng atau diolah kalau ada yang kurang baik. Karena kita belinya kiloan, kadang-kadang mereka tidak bisa kita pilih masing-masing yang baik, ya. Kita nggak bisa membeli kacang dengan yang baik. Lalu yang berikut adalah garam. Kita akan membutuhkan untuk 1/4 kacang tanah, kita membutuhkan setengah sendok garam, ya. Yang berikutnya adalah gula pasir. Kalian boleh menggantinya dengan madu. Di gula pasir kita membutuhkan 2 sendok gula pasir untuk ukuran 1/4 kilo atau 250 gram kacang tanah. Tapi kalian boleh menggantinya dengan madu. Lalu
sampai 3 sendok minyak goreng untuk campuran selai ya, supaya pada saat begini selainya bisa hancur dan rasanya juga lebih nikmat. Nah, untuk minyak goreng sebaiknya jangan beli minyak curah. Kalian beli minyak yang bermerek ya. Bermerek ini tulisannya agak terbalik, tapi ini dimoli ya, bisa dimoli, atau kalian juga bisa beli minyak zaitun atau merek-merek yang lain. Ibu bukan menunjukkan merek ya, tapi yang sebaiknya jangan minyak curah karena supaya rasanya lebih enak dan lebih terjamin. Baik, setelah itu kita akan memerlukan alat-alat. Nah, untuk alat-alat yang ibu pergunakan tunjukkan di sini, sebenarnya harus kita mempunyai kompor untuk menggoreng kacang, lalu kuali ya, kuali tempat untuk menggoreng. Jangan lupa sendok goreng, lalu saringan. Itu tidak tunjukkan sini, tapi ibu tunjukkan. Yang berikutnya adalah chopper. Pakai chopper, tapi kalian boleh menggantikannya dengan blender. Blender juga nggak apa-apa. Blender untuk menghaluskan kacang yang akan dibuat selai. Dan yang kita perlukan juga sendok makan untuk gula, minyak, dan garam. Dan juga kalau kita suka blender ya, spatula. Dan yang terakhir kita membutuhkan wadah penyimpanan. Setelah kita menjadikan selai, kita akan membutuhkan wadah ini. Nah, boleh wadah apa saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ibu mau menunjukkan bahwa ibu sudah goreng ya, karena nanti supaya nggak terlalu lama ini ibu sudah goreng kacang tanahnya. Nah, baik, kita akan membuat kacang tanah tersebut ke dalam menjadi selai. Baik, pertama-tama anak-anak ya, yang pertama kita masukkan kacang tanah tersebut ke dalam choppernya. Pastikan tangan kalian bersih ya, supaya tidak supaya tetap steril, jadi tetap enak. Oke, lalu masukkan setengah sendok garam supaya rasanya gurih. Kenapa memerlukan garam? Padahal kalian memakannya manis ya? Iya, karena gulanya lebih banyak. 2 sendok gula, nah, lebih banyak gulanya supaya kita tambahin dikit lagi karena ini agak ceper ini ya, nah, kenapa perlu garam supaya gurih? Ada rasa-rasa gurihnya, karena kalau cuma gula rasanya tidak terlalu jadi manis dan buat enak. Ini pembuatannya sangat gampang. Lalu tambahkan minyak goreng, itu bikin 3 sendok ya, 3 sendok minyak goreng. Ini sangat mudah anak-anak. Nah, anak-anak untuk menggoreng kacangnya kalian bisa minta bantuan orang tua ya, kalau kalian tidak begitu pandai, karena memang untuk menggoreng kacang ini ada agak gampang susah ya, karena untuk menggoreng kacang kalian harus mengaduknya, selalu diaduk, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan dia akan hangus, tidak rata, masaknya tidak rata dan hangus sebagian. Yang kedua adalah saat menggoreng minyak kacang tanah, biasanya dia akan meletup, jadi anak-anak agak hati-hati, makanya sebaiknya kita bantuin orang tua. Baik, kita akan tutup, lalu kita mulai menggoreng. Ya, kalau choppernya ibu itu ada 2 versi, yang lambat dan yang cepat. Kita bikin yang lambat ini ya. Baik. Oke, kalau kurang halus kita bisa diturunin. Kalau dia pakai blender biasanya ada sendoknya ya. Ini sepertinya kita bisa
apakah sudah halus? Nah, ini sudah mulai cukup halus ya. Kita giling lagi sampai benar-benar halus. Udah benar. Baik, sudah selesai. Kalau kelihatannya terlalu encer, nggak apa-apa. Nanti itu membantu kalau nggak ada minyaknya, kalian nggak bisa mengambil. Kalau dia padat nggak bisa diambil, jadi dioles. Ini sudah selesai, sudah halus, wangi, rasanya baunya terasa wangi. Oke, sekarang kalian tuangkan ke wadahnya. Ini bisa kalian simpan kalau kalian belum mau pakai. Bisa kalian simpan dalam beberapa waktu lama, tapi pastikan tutupnya rapat ya anak-anak, supaya tidak mudah tidak mudah busuk atau dihinggapi lalat atau semut ya. Nah, wanginya sangat terasa. Nah, sebelum disimpan pastikan juga rasanya apakah enak atau tidak. Jangan kalian udah rasa enak tapi belum dicoba. Baik, ibu rasa ya. Ibu jangan pakai sendok dimasukin ke mulut lalu dimasukin lagi ke dalam. Ya, ibu rasa. Lezat sekali. Kalian bisa mencobanya di rumah dalam polesan roti atau pancake, atau kalau mau bikin makan begitu saja. Kalau anak ibu suka makan begitu aja, dan kalian coba di rumah buat di dalam roti. Ini hasil kacang, selai kacang yang sudah kita buat ya anak-anak. Jadi kalian kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa, bisa bikin sendiri. Baiklah, ini dari simpan. Nah, oh ya, jangan lupa kalau kalian sudah selesai, pastikan ada lap atau tisu juga boleh, supaya meja yang kalian gunakan tetap rapi dan bersih. Dan juga alat-alat yang kalian gunakan langsung ditaruh ke tempat cuci atau cucikan langsung ya. Nah, baik anak-anak, untuk berikutnya yang ibu minta adalah anak-anak buatlah pengolahan bahan-bahan dari bahan dasar serealia. Apa serealia? Beras ketan atau gandum, lalu boleh juga ubi atau juga kacang-kacangan. Banyak contoh yang kalian bisa dapat di Google atau di buku pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 ya. Contohnya kalau kalian mau bikin dari serealia, dari tepung sagu, kalian bisa bikin pempek, atau ada juga dari tepung sagu kue keju yang di kue keju kering, itu juga dari tepung sagu ya. Atau kalian juga mau bikin roti atau kue bolu, itu dari serealia. Yang lainnya apa? Kalau kalian mau bikin onde-onde, itu dari tepung ketan. Tepung ketan bikin onde-onde yang hijau atau kelapa. Dari kacang-kacangan mau bikin bubur kacang hijau juga boleh, nggak ada masalah ya. Jadi mau bikin bubur kacang hijau atau selai kacang seperti yang ibu lakukan. Kalau dari umbi bagaimana bu? Ada kue dari daerah Makassar namanya bingkang. Tapi di Aceh juga ada jenis kue yang seperti bingkang. Ibu lupa namanya, tapi bisa juga itu dibuat dengan cara dari ubi. Jadi ubinya diparut lalu bikin kue. Oh iya, ada satu lagi jenis makanan asli dari Aceh namanya timpan. Itu dari serealia ya, tepung beras ketan. Nah, anak-anak boleh membuat apa saja, tapi bahan dasarnya dari yang 3 jenis itu. Cukup pilih salah satu, mau dari serealia, kacang-kacangan, atau dari umbi. Boleh pilih salah satu. Lalu buat video tutorialnya seperti yang ibu lakukan hari ini. Waktunya dan jangan lupa juga sebutkan alat-alatnya. Jadi jangan hanya bahannya, tuliskan juga resepnya ya.
resepnya itu nanti kalian tulis di depan videonya. Jadi awal masuk videonya ada resepnya, ada nama kuenya. Jangan lupa usahakan dibuat kue atau masakan tradisional Indonesia. Bukan usahakan, harus wajib bahan kue yang dibuat atau masakan yang dibuat adalah masakan tradisional Indonesia. Ya, kalau selai kacang ini juga termasuk tradisional, orang Indonesia juga memakai bikin selai kacang seperti ini. Ini bukan bahan-bahan dari luar negeri ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ibu akan menunggu tugas kalian ini dalam 1 minggu karena akan mempunyai proses yang cukup lama dan kalian belum memikirkan apa yang akan dikerjakan. Baik anak-anak, terima kasih untuk menonton cara pembuatan selai kacang. Sampai di sini kita bertemu. Salam sehat buat kalian semua. Ibu terus berdoa buat kesehatan kalian, keluarga kalian, dan yang paling penting kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi. Baiklah, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.